Pelari ini untuk turun dari pembersihan lokasi, kabutnya tebal. Erupsi lagi. Turun. Semakin tebal soalnya. Warga Dusun Curah Kobokan dan Dusun Kajar Kuning, Desa Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, panik berhamburan keluar rumah saat Gunung Semeru kembali erupsi. Warga Dusun Curah Kobokan dan Dusun Kajar Kuning, Desa Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, panik berhamburan keluar rumah. Sebab tanda-tanda erupsi Gunung Semeru kembali muncul sekitar pukul 9:54 waktu Indonesia Barat, Minggu. Kala itu, langit tiba-tiba mendung. Awan mendung juga tampak menutupi puncak Gunung Semeru. Tak lama, turun hujan abu dengan intensitas sedang. Merasakan tanda erupsi itu, petugas gabungan di lapangan meminta warga untuk cepat meninggalkan dusun. Para warga mayoritas menyelamatkan diri dengan kendaraannya masing-masing. Mereka memacu kencang kendaraannya, khawatir awan panas guguran kembali menyapu dusun. Warga lain ikut menumpang mobil evakuasi milik polisi, TNI, relawan dan ambulans puskesmas setempat. Seperti halnya Nijah dan keluarga. Nijah bersama 4 keluarganya menumpang mobil ambulans. Nijah, 57 tahun, dibawa ke tempat pengungsian Balai Desa Penanggal. Turun dari mobil, tangis keluarga Nijah pecah. Sebab satu keluarganya, yakni Tomo, 30 tahun, masih berada di hutan bambu setempat. Letaknya cukup terpencil. Warga lain, Fauzi, 43 tahun, merasakan hal serupa. Dirinya panik tatkala hujan abu turun. Ia cepat-cepat berkemas dan menyelamatkan diri dengan kendaraannya. Saat menyelamatkan diri, beberapa warga tampak berlinang air mata. Mereka mengingat kejadian erupsi Gunung Semeru kemarin pada Sabtu 4 Desember. Mereka trauma, sebagian keluarganya luka, mengalami luka bakar, dan bahkan meninggal dunia. Selain itu, arus lalu lintas juga sempat tersendat karena saking banyaknya kendaraan turun menuju pengungsian. Meletusnya Gunung Semeru kemarin sore pada Sabtu 4 Desember 2021 disebut warga seperti tiba-tiba tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Hal ini seperti diungkap salah satu korban selamat dari ganasnya erupsi Gunung Semeru, yakni Sinten, 60 tahun, warga Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Sinten menceritakan tiba-tiba dusunnya diguyur hujan abu dan batu. Ada suara gemuruh dari arah gunung. Sinten yang ketika itu sedang bersantai di rumah tamu langsung terperanjat dan panik. Ia lantas menggedor pintu kamar cucunya Dewi dan menariknya untuk melarikan diri. Gunung Semeru meletus dengan cepat, sebelumnya tidak ada tanda-tanda erupsi. Saat erupsi seperti kiamat. Alam selalu memberi tanda jika gunung berapi akan meletus. Disampaikan ahli kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Slamet, tanda yang diberikan alam salah satunya adalah hujan dengan intensitas tinggi atau hujan di hari yang sama. Seperti diberitakan sebelumnya, Eko menjelaskan bahwa fenomena Gunung Semeru meletus kemarin merupakan erupsi sekunder. Dia berkata, erupsi sekunder selalu terjadi di musim penghujan. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Eko mengatakan bahwa setiap gunung api memiliki kecenderungan yang berbeda ketika erupsi atau meletus. Seperti diketahui, Desember 2020 Gunung Semeru pernah erupsi dan di tahun ini Semeru meletus lagi.
Dia menjelaskan dari erupsi yang pertama, material-material erupsi dapat berkumpul di puncak gunung karena hujan dan menyebabkan erupsi sekunder. Gejala-gejala ini yang perlu dicermati kalau ada akumulasi kubah selama proses 1 atau 2 tahun sebelumnya dalam jumlah yang besar dan belakangan jumlahnya meningkat karena hujan deras, maka potensi erupsi bisa terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada Desember tahun lalu dan sekarang terjadi lagi, tapi dengan jumlah volume yang berbeda. Dijelaskan Eko, tanda-tanda yang bisa dilihat adalah proses magmatisme, yakni perubahan di medan magma yang menginformasikan status gunung api ada di level normal, waspada, atau siaga. Sementara jika proses erupsi sekunder, gejalanya di guguran atau deformasinya. Eko mengaku tidak tahu persis bagaimana gejala yang ditunjukkan guguran atau deformasi Gunung Semeru. Namun dia berkata, meski tidak terlihat, sebenarnya alam sudah memberikan tanda-tanda. Seperti kalau gunung api sudah memiliki banyak material dan hujan intensif, maka itu sudah jadi warning dari alam sebenarnya. Karena sebenarnya tidak ada erupsi saat musim kemarau atau erupsi sekunder. Dikatakan Eko, erupsi sekunder bisa disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi pada hari-hari sebelumnya atau di hari saat meletus. Berikut update terbaru erupsi Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Pada Senin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru memuntahkan awan panas. Akibatnya hujan abu kembali turun. Tak hanya itu, warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, panik dan lari berhamburan. Salah satu warga, Sofa Marwa, 38 tahun, mengaku ingin mengungsi karena merasa bahaya dengan erupsi tersebut. Sementara warga lainnya, Dedi Afandi, 30 tahun, juga mengungkap hal yang sama. Menurutnya, awan pekat dari erupsi Gunung Semeru sangat berbahaya. Sementara itu, kondisi tersebut menyulitkan tim penyelamat melakukan evakuasi. Terutama petugas yang ditugaskan melakukan pembersihan jalan di sekitaran jembatan Geladak Perak. Turunnya hujan abu membuat mereka lari berhamburan. Dikatakan dia pada Senin pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, debit air di Sungai Laharan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro juga mengalami peningkatan. Sementara mengutip dari Kompas.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mencatat sebanyak 2.970 rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sebagian rumah warga rusak dan tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru, sementara sebagian lainnya penuh dengan abu. Seperti rumah warga di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo yang luluh lantak akibat material erupsi Gunung Semeru. Jumlah rumah terdampak APG Semeru sebanyak 2.970. Demikian kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambung, melalui keterangan tertulis. Data tersebut terkumpul per Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain rumah warga, ada 13 fasilitas umum yang ikut terdampak. Terdiri dari jembatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah. Dampak fasilitas umum terparah adalah putusnya jembatan Geladak Perak yang menjadi akses utama Lumajang dan Malang. Sementara itu diberitakan tribunnews.com, sebelumnya jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 15 orang. Sementara itu terdapat sebanyak 27 orang dinyatakan hilang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pihaknya masih akan terus mengecek dan memvalidasi data untuk memastikan status korban. Hingga hari ketiga, Posko tetap melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kemungkinan warga yang menjadi korban awan panas guguran Gunung Semeru. Dari 15 orang korban meninggal dunia, 8 diantaranya telah teridentifikasi di Kecamatan Pronojiwo. Sementara 7 korban lainnya teridentifikasi di Kecamatan Candipuro.